Terima kasih hadirin yang berbahagia. Untuk dapat kiranya kita duduk kembali. Silakan Bapak dan Ibu tamu undangan. Sekali lagi kami haturkan dan kami himbau kepada hadirin, silakan duduk kembali dengan nyaman dan tenang. Ahlan wa sahlan, selamat datang bihudurikum kepada Al-Habib Ahmad Al-Kaf beserta rombongan, dan juga Al-Habib Abdul Qadir dan Habib Yusuf, Habib Ading, Habib Alwi Al-Kaf, Habib Ali Al-Kaf, dan juga Bapak Kiai Haji Emba Cilopang serta Bapak Kiai Haji Enjen dari Ciluwuk dan Ustadz Mabing. Kepada para hadirin tentunya, dan kami ucapkan mobil khusus selamat datang kepada Bapak Kiai Maksum Lengkong Cilelei. Marilah kita simak kembali, yakni Tablighul Islamiyah Mau'idatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan dan dilantunkan ataupun langsung oleh Al-Habib Abdul Qadir kepada yang mulia Al-Habib Abdul Qadir. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau dari Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, penerus risalah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada beliau guru kita Al-Habib Syekh Al-Habsyi, Al-Habib Anis As-Saggaf, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, matta'anallah bituli hayatih. Semoga mereka semua terus diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat afiat, kuat. InsyaAllah mereka semua menjadi penerus risalah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada para ulama, para kiai, kepada para tokoh masyarakat, yang mana mereka semua adalah orang-orang yang dikatakan pewaris risalah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga guru-guru kita, kiai-kiai kita, mereka semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan, kesehatan, diberi keberkahan di dalam kehidupannya sehingga terus bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita semua berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar Almarhum wal Maghfurlah Kiai Haji Nur Falah bin Kiai Haji Abdul Hayy. InsyaAllah
perkumpulan kita di siang hari yang mulia ini penyebab kita kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di siang hari yang mulia ini bisa menjadikan perubahan yang baik di dalam kehidupan kita karena cintanya kita kepada mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari sahibul haul Kiai Haji Nur Falah bin Kiai Haji Abdul Hayy, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang istimewa. Perkumpulan untuk memperingati acara yang sangat sakral, acara yang sangat istimewa, acara yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita lihat, jangan kita meremehkan acara yang dikatakan acara Isra Mi'raj, karena di situ Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman dan bahkan mengabadikan kejadian Isra wal Mi'raj dengan firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhan, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin semua menganggap bahwasannya bulan Rajab ini adalah bulan yang biasa. Kita semua kalau tidak belajar, kita semua akan menganggap bahwasannya bulan Rajab ini adalah bulan yang biasa, bahkan tidak mempunyai kelebihan atau keistimewaan apapun. Akan tetapi orang-orang yang mengerti, mereka akan mengagungkan bulan-bulan seperti ini karena bulan ini adalah bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kemuliaan bulan Rajab dan bahkan kemuliaan daripada bulan-bulan mulia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, yang mana daripada 12 bulan ada 4 bulan yang dikatakan bulan istimewa, yaitu adalah 4 bulan. Dikatakan 3 bulan mereka semua gabung, dan bulan yang terpisah yaitu adalah bulan Rajab. Mulai kalau kita lihat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rajab dikatakan adalah bulan mulia, akan tetapi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bulan. Makanya sehingga bulan Rajab tadi ini dikatakan adalah bulan yang mempunyai keistimewaan tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di dalam bulan Rajab ini, amin ya rabbal alamin. Kita lihat orang-orang dahulu, ulama-ulama, para masyayikh, para habaib, mereka semua selalu berdoa ketika memasuki bulan Rajab. Mereka mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami ketika kami semua memasuki bulan Rajab. Kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai bisa masuk bulan Rajab. Ini semua adalah keistimewaan dan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberi kepada hamba-hambanya keistimewaan, ingin memberi kepada hamba-hambanya bonus, maka dikatakan di situ orang tersebut akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi panjang umur. Kita semua dipanjangkan umur sampai bisa masuk di dalam bulan Rajab.
Kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah bisa kumpul di majelis solawat, bisa kumpul di peringatan Isra Mi'raj, bisa kumpul di acara peringatan haul daripada guru. Ini semua adalah keistimewaan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya kalau mau kita lihat, kalau mau kita perhatikan, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah pemberian yang sangat istimewa. Di dalam sebuah qasidah kita diperintahkan terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dengan perkataan nahmaduhu sirran wa jahra. Kita harus bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terang-terangan walaupun dalam keadaan apapun. Wajib kita semua itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau mau kita lihat, coba kita perhatikan, kita urut satu persatu. Kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk di dalam bulan Rajab. Apa kira-kira manfaat kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Di sini dikatakan oleh ulama, karena Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sehingga engkau disampaikan ke dalam bulan-bulan tersebut. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau kita juga mengatakan, kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama dahulu daripada doa-doanya, Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, engkau telah memanjangkan umurku sampai engkau masukkan aku ke dalam bulan Rajab. Ya Allah, tolong berkahi aku, bimbing aku supaya untuk bisa melakukan ibadah di dalam bulan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kalian berbuat zalim kepada diri kalian, terutama di bulan-bulan seperti ini. Orang-orang dahulu ketika mereka itu melakukan peperangan, ketika mereka itu melakukan perbuatan apapun, dikatakan mereka berhenti total ketika memasuki bulan-bulan Rajab. Kenapa? Karena dikatakan ini adalah bulan mulia, ini adalah bulan istimewa, dan bulan ini mempunyai kehormatan. Sehingga walaupun orang-orang kafir Quraisy dahulu ketika memasuki bulan Rajab, mereka tidak pernah melakukan peperangan di dalam bulan-bulan seperti ini. Nah, apalagi kita, orang-orang yang dikatakan pecinta Nabi Muhammad. Kita orang-orang yang dikatakan adalah orang-orang umat-umat yang istimewa. Maka dikatakan sewajibnya dan seyogianya dan seharusnya kita harus lebih memuliakan daripada bulan Rajab tersebut. Apalagi di dalam bulan Rajab ini dikatakan ada satu peristiwa yang sangat istimewa, yaitu dikatakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau membahas Isra Mi'raj, ini seperti pembahasan atau film, tapi filmnya terputus. Film terputus. Kenapa? Karena kejadian Isra Mi'raj, yaitu kalau mau kita urut, yaitu dia harus terjadi dahulu di dalam bulan Muharram, ketika hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urut. Ya, kalau kita mau membahas Isra Mi'raj seperti umpama film ini 10 episode, tapi kita ini sudah langsung melihat episode yang kelima. Jadi dikatakan kadang-kadang orang-orang mengatakan, kok ceritanya nggak nyambung. Loh, bukan ceritanya yang nggak nyambung, karena kalian tidak mengikuti mulai episode pertama. Episode pertama, sutradara itu ngatur film, mentata film dengan maksimalnya. Kalau salah kadang-kadang oleh mereka di-cut, ulang lagi. Kenapa? Supaya film tadi itu jadi hasilnya maksimal. Supaya jadi hasilnya istimewa, supaya sempurna, supaya seluruh daripada penonton ini bisa mengambil cerita dan menyimpulkan daripada film 10 episode tadi. Nah, kalau kita tiba-tiba langsung, saya ini tadinya aslinya bertamu ke tempat Habib Ahmad.
Ada keluarga saya menikah di Jakarta. Saya bertamu ke tempat Habib Ahmad. Kata Habib Ahmad, ayo Beb sekalian kita ikut acara Isra Mi'raj di Kuningan. Nah, terus tak bilang, kalau memang saya harus langsung mengisi acara Isra wal Mi'raj, sepertinya ini episode yang terputus. Loh terus gimana caranya Beb? Tak bilang harusnya caranya diundang itu mulai kejadian Muharram, peringatan tahun baru Hijriyah. Dari situlah asal mula daripada kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti biar insya Allah untuk bulan Hijriyah dilanjut oleh Habib Syekh, dilanjut oleh Habib Ahmad. Karena kalau kita mau melihat kisah Isra wal Mi'raj ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah dalam keadaan sedih, Rasulullah dalam keadaan gundah, Rasulullah ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang selalu membantu di dalam dakwahnya, yaitu termasuk adalah pamannya dan istrinya. Makanya para istri ini harusnya dari kisah Isra wal Mi'raj ini meniru kisah daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ibu-ibu sampai datang ke acara Isra wal Mi'raj, pulang ke rumah ditanya oleh bapak, "Bu, tadi dapat manfaat apa daripada Isra wal Mi'raj?" "Alhamdulillah Pak, saya bisa mengambil kisah daripada Isra wal Mi'raj, yaitu saya insya Allah akan berubah menjadi seperti Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Loh iya, ini harus kita urut. Kenapa kok sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ini dihijrahkan di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu karena melihat ketika Nabi mulai menyebarkan dakwahnya, Nabi dengan gigihnya menyebarkan, membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ di kota Mekah, Nabi Muhammad ini terus diganggu oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau kita lihat dahulu sejarah, mereka semua mengatakan penghuni daripada kota Mekah yaitu adalah orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan kemudian tumbuh besar, sampai Nabi Muhammad mendapatkan risalah, Nabi Muhammad mulai menjelaskan dan menyebarkan agama Islam yang ada di kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah melihat agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad, mereka semua mulai ketakutan. Mereka semua mulai mengatakan, ini Muhammad kalau dibiarkan akan membawa agama baru atau faham baru di kota Mekah. Menjadikan orang-orang kafir Quraisy tadi itu mereka bingung. Menjadikan orang-orang kafir Quraisy tadi itu mereka bimbang. Ini Muhammad kalau dibiarkan, Muhammad akan menguasai kota Mekah. Orang yang ada di kota Mekah semua akan memasuki agama Islam. Mereka semua akan memeluk agama Nabi Muhammad. Nah, mulai disitulah Nabi Muhammad sedikit demi sedikit dinego. Oleh orang-orang kafir Quraisy tadi ini dinego. Diajak damai. Sampai dikatakan oleh orang-orang Quraisy, ya Muhammad sudahlah, kamu jangan pernah menyebarkan fahammu di kota ini. Kota ini dari dulu penduduknya, penghuninya mereka adalah orang kafir Quraisy. Langsung Nabi Muhammad mengatakan tidak. Bahkan sampai orang-orang Mekah, orang-orang kafir di kota Mekah, mereka semua mengatakan dengan perkataannya yaitu begini saja, biar kita aman, damai. Bagaimana kalau pas kita melakukan ritual ibadah, engkau mengikuti ritual kami. Dan kebalikannya, ketika engkau melakukan ritual ibadah, maka kami akan mengikuti ritualmu. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat, yaitu yang dikatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apapun yang engkau sembah. Sampai akhir daripada ayat dikatakan lakum dinukum waliyadin. Kata Nabi Muhammad, tidak bisa. Agama engkau campur seperti itu dikatakan tidak bisa. Karena ini adalah agama risalah suci dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, singkat cerita, ini kalau dipanjangkan memang panjang. Habib Syekh, Habib Ahmad, para kiai, para ulama, para habaib, insya Allah bikin lagi acara tahun baru Hijriah. Di tahun baru Hijriah itu harus diceritakan runtutan dan rentetan daripada kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai intinya singkat cerita, di situ Nabi Muhammad mulai disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy karena Nabi Muhammad mulai terus menyebarkan agamanya. Nabi Muhammad sampai mengatakan, demi Allah aku tidak akan berhenti untuk menyebarkan agama Islam ini walaupun aku disakiti seperti apapun. Sahabat-sahabatnya disakiti. Nabi Muhammad dinego oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berhenti daripada menyebarkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad terus berjalan untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa? Di situ waktu itu Nabi Muhammad karena memegang risalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mempunyai dua backing. Ya, dua backing yang sangat kuat, yaitu adalah pamannya dan istrinya. Pamannya yang selalu mendukung dan mendampingi Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy yang ada di kota Mekah dahulu, mereka tidak berani menyentuh fisik Nabi Muhammad. Tidak berani menyentuh fisik Nabi Muhammad karena pamannya adalah orang yang paling disegani di kota Mekah. Tidak berani mereka menyentuh fisik Nabi Muhammad karena istrinya Sayyidatina Khadijah, yaitu dikatakan adalah perempuan mulia yang dikatakan saudagar kaya raya yang selalu membantu orang-orang yang ada di daerah Mekah. Sehingga Nabi Muhammad ini posisinya menang, kanan kiri posisinya menang. Mereka benci dengan Nabi Muhammad. Mereka lelah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mereka kesal. Akan tetapi mereka tidak pernah berani untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai singkat cerita, meninggallah pamannya. Kemudian di situ juga dikatakan meninggallah istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman Rasulullah meninggal, kemudian istri Rasulullah meninggal, tahun tersebut dikatakan dan dijuluki dalam Islam dikatakan Amul Huzun. Itu tahun kesedihan. Orang yang selalu membantu Nabi Muhammad di dalam dakwahnya, dua-duanya semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada kisah yang dikatakan oleh ulama, apa manfaat dan faedah Allah Subhanahu wa taala mengambil istri dan paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ untuk menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjaganya cukup. Aku tidak perlu siapapun untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Terjadi daripada kisah-kisah yang panjang ketika istri meninggal, kemudian paman meninggal, baru di situ langsung tahun tersebut dikatakan tahun sedih, yang dikatakan di dalam Islam adalah Amul Huzun. Di situ langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kita lihat apa sih kisah Isra wal Mi'raj? Kisah Isra wal Mi'raj yaitu adalah kisah hiburan Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang tanya sekarang, "Pak, Bu, apa sih Isra wal Mi'raj itu?" Sampai tidak perlu mengatakan Isra wal Mi'raj itu Nabi berangkat, kemudian Nabi ke Baitul Maqdis, kemudian sampai naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh ketemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun lagi. Itu terlalu panjang. Apa kisah Isra wal Mi'raj? Kisah Isra wal Mi'raj yaitu adalah dikatakan kisah hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kalau mau kita lihat hiburannya Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur kekasihnya Nabi Muhammad, hiburan yang sangat istimewa. Dalam kejadian malam tersebut mempunyai arti dan sejarah yang sangat-sangat panjang dan sangat istimewa. Sampai terjadi kisahnya sholat
terjadi kisahnya orang disiksa dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terjadi yaitu di dalam kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad mulai sedih, langsung Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, coba engkau sekarang turun kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya Rabb, apa yang perlu aku sampaikan, apa yang perlu aku katakan kepada Nabi Muhammad?" Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa Nabi Muhammad untuk keliling. Ambil dia, bawa dia dengan buruk, ajak Nabi Muhammad untuk keliling di malam tersebut ke kota Mekah, ke Baitul Maqdis, kemudian bawa Nabi Muhammad untuk naik sampai bertemu denganku di Sidratul Muntaha. Dilakukanlah hal tersebut oleh Jibril. Malaikat Jibril mengambil Nabi Muhammad, membawa Nabi Muhammad keliling di bumi sampai kemudian naik ke langit. Ketika di langit pertama bertemu dengan para anbiya, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, malaikat Jibril di situ berhenti. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, makomku sampai di sini. Kalau aku sampai sekarang melangkah satu langkah lagi, pasti aku akan terbakar. Aku mempunyai izin dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk naik ke langit yang ketujuh." Lah terus aku bagaimana ya Jibril? Silahkan engkau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung subhanallah di situ kejadiannya Nabi Muhammad langsung diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Nabi mengucapkan ucapan yang selalu kita baca di dalam salat. Ucapan yang selalu kita baca di dalam salat itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung di situ Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Langsung Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyat, yaitu mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala salamnya Nabi Muhammad dengan perkataan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Juga salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita lihat cintanya Nabi Muhammad kepada kita semua yang hadir peringatan di siang hari yang mulia ini. Kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad di keadaan-keadaan istimewa seperti itu, Nabi Muhammad masih mengingat kita sebagai umatnya. Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, jangan hanya kepadaku keselamatan, berikan keselamatan itu juga kepada seluruh daripada umat-umatku." Makanya di situ langsung Nabi mengatakan, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." Makanya kita kalau sholat tadi itu, kita kalau sholat setiap hari, ketika kita mengucapkan tasyahud, kita mengingat ucapan kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kadang-kadang kita ini sholat takbir cepet-cepetan, bismillahirrahmanirrahim, akbar, bismillahirrahmanirrahim, tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Bukan cepet-cepetan. Kita ucapkan coba dengan khusyuknya kita di dalam sholat, kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah disitulah kejadian kisah daripada ucapan salam pertemuan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tadi itu mempunyai kisah-kisah yang sangat panjang, yang mana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun, kemudian Nabi Muhammad naik lagi, dikatakan oleh Nabi
Tidak mungkin umatmu untuk kuat melakukan sholat 50 waktu. Dan kisah-kisah yang sangat panjang yang ada di dalam Isra wal Mi'raj. Yang mana waktunya Isra wal Mi'raj jadi itu dikatakan sangat singkat. Waktu Isra wal Mi'raj jadi ini perjalanan yang begitu jauh dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian sampai naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad balik ke kota Mekah lagi. Dikatakan di dalam riwayat tempat tidur Nabi Muhammad belum sampai sempat dingin. Makanya disitulah orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima kejadian Isra wal Mi'raj. Dikatakan Muhammad ngelantur, Muhammad berbohong, Muhammad melakukan khayalan, Muhammad takhayul. Nah, yang pertama percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika sama orang-orang kota Mekah dikatakan, hei Abu Bakar, coba kamu lihat temanmu. Muhammad itu mulai ngelantur. Katanya dia jalan-jalan ke Baitul Maqdis. Dia jalan-jalan sampai ke langit yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-7, sampai turun lagi. Katanya tempat tidurnya belum sampai dingin. Terus langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, la in qala dzalik, kalau memang itu benar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, aku percaya apa ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kadang-kadang ya kejadian-kejadian seperti ini dipikir pakai akal sehat tidak mampu. Karena memang akal kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan semua itu bisa atau tidak bisa daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita untuk masalah di dalam masalah agama dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, itu mereka menyampaikan sumber yang resmi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ilmu-ilmu mereka semua bisa dipertanggungjawabkan. Dan insya Allah kita semua nurut, manut dengan mereka. Semoga kita semua akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah, insya Allah kalau memang mau cerita lebih panjang lagi tentang Isra wal Mi'raj, insya Allah kita bertemu di tahun yang akan datang. Dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi pertemunya jangan bulan Rajab. Harusnya bulan Muharram kita bertemu dahulu. Karena kisah episodenya Isra wal Mi'raj tadi dimulai daripada bulan Muharram. Sudah sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.